7, yaitu menghindari konflik di hadapan anak. Nah, ibu sekalian, bagaimana nanti caranya kita menghindari konflik di hadapan anak? Biasa itu kan ibu, di dalam keluarga terjadi pertengkaran. Nah, ada baiknya kita menjaga. Kalau mau bertengkar, tunggu dulu, jangan di hadapan anak. Kita cari tempat yang lain. Nah, sekarang dulu kita akan menonton video. Videonya ini nanti menceritakan tentang Ibu Lili, Bapak Agus, dan anak-anaknya. Kita tonton nanti ibu-ibu yang menanggapi bagaimana pendapat ibu tentang film yang kita tonton ini. Oke Bu, siap? Mari kita tonton ya. Menurut Ibu, sebaiknya kita beli motor, Pak. Lokasi proyek Bapak kan sekarang jauh-jauh. Apa Bapak tidak capek? Tidak apa-apa, jauh sedikit. Lagi pula, menurut Bapak, lebih baik kita menabung dulu. Itu lebih penting. Harga motor baru mahal. Kita sebenarnya belum mampu. Iya, Ibu tahu. Menabung memang penting. Tapi motor juga penting, Pak. Kita perlu usahakan beli motor. Apalagi motor kan bisa dipakai untuk keperluan lain juga. Misalnya saja untuk antar anak-anak ke sekolah. Sepertinya belum mendesak. Anak-anak selama ini tidak mengeluh kan? Jalan kaki pulang pergi ke sekolah. Ya memang tidak sih. Tapi kita ini sebenarnya memang sudah perlu punya motor. Misalnya saja untuk Ibu. Kalau Ibu harus ke pasar, lalu untuk... Kita lanjutkan saja diskusinya nanti ya Bu. Kalau anak-anak sudah tidur. Menurut Bapak bagaimana? Apa kita izinkan minum es tong-tong besok? Terlalu sering minum es kan tidak sehat. Lagi pula, boros sekali kalau kita izinkan membeli es tong-tong setiap hari. Tapi, kasihan juga kalau tidak diizinkan. Kita sangat suka es tong-tong. Bagaimana kalau kita beri waktu dia beli es minggu sekali saja? Tiap hari Jumat sore setelah dia pulang main. Di hari lain tidak boleh. Wah, bagus. Bapak setuju. Mudah-mudahan lama-lama kita tidak lagi minta diberikan es tong-tong. Oh ya Pak, soal rencana beli motor, Ibu punya ide. Bagaimana kalau kita beli motor bekas saja? Kan tidak terlalu mahal. Bisa saja kita cari motor bekas. Tapi kita lihat dulu harganya. Kalau kira-kira kita mampu mencicilnya, ya kita beli. Tapi kalau tidak, Bapak pikir lebih baik kita menabung dulu sampai tabungan kita cukup. Ibu setuju? Nah, oke. Bagaimana ibu-ibu penontonnya? Macam ini kan, macam di bioskop kan? Nah, gini Bu, ada ini ibu yang bisa mengambil hikmah dari yang kita tonton tadi. Coba Ibu, siapa Ibu? Ibu Yusriati. Kayaknya saya menanggapi dari kisah tersebut ya kan. Ya. Ini keluarga yang romantis. Yang soalnya si bapak sama si istri saling dukung-mendukung di dalam cerita, ya kan? Masalahnya anak-anak diberikan kepada anak-anak apa namanya peluang bahwa si anak jangan terikut terbakar terlibat di dalam masalah si orang tua. Sekian, terima kasih. Ada lagi Bu, coba Ibu. Gimana Bu? Coba Ibu. Oke, mana yang tidak apa-apa Bu? Bagaimana? Ayo Ibu juga. Bagaimana Bu? Jadi kan malu memandangkan putih.
dari yang kita tonton dari keluarga Ibu ini keluarga yang bagaimana? Nah, coba Ibu. Keluarga yang bagaimana Ibu ini? Oh, pas Ibu tadi ada kan salah pendapat, itu kan masalah pendapat Ibu ini untuk membeli motor. Sementara bapaknya kurang setuju karena apa Bu? Kalau motornya mahal. Nah, karena masih belum terbagi uangnya ke sana. Jadi Bu, intinya Ibu Lili dan suaminya meluangkan waktu untuk berdiskusi. Nah, nanti Ibu kita terapkan di rumah Bu. Kalaupun ada nanti perselisihan pendapat dari keluarga kita di dalam rumah, salah satunya Ibu ini kita meluangkan waktu untuk berdiskusi. Nah, yang kedua, sangat penting untuk menghindari pertengkaran di hadapan anak karena akan menyebabkan anak menjadi agresif. Jadi nanti anak-anak menjadi agresif Bu. Kalau udah bertengkar kita sama bapak di rumah, anak-anak pun ada yang pro sama ibu, jadi benci sama bapaknya, ya kan? Ada yang pro sama bapak, benci sama ibunya. Bahkan ada yang punya dua-dua. Kan jadi dalam kita Bu. Jadi konsentrasi belajarnya anak-anak itu masih banyak terganggu. Jadi kepikiran terus di rumah, alah bapak sama mama bertengkar. Jadi di sekolah pun nanti anak-anak jadi konsentrasinya hilang. Nah, orang tua bisa saja berbeda pendapat dalam banyak hal. Namun ketika menyangkut pengasuhan anak, maka perbedaan pendapat tersebut sebaiknya tidak ditunjukkan di hadapan anak. Seperti yang tadi kita tonton Bu, Ibu Didi dan Ibu Agus membisikkan. Jadi kita lanjutkan katanya kan. Jangan Bu, nanti seperti yang kebiasaan kita di rumah, udah bapak menjawab ini, lalu Ibu menjawab lagi depan anak. Jadi terjadi persoalannya lebih parah lagi. Nah, seperti itu Bu. Nah, cara ketujuh, menjadi orang tua yang lebih baik adalah dengan menghindari perbedaan pendapat ataupun pertengkaran di hadapan anak. Bagaimana ini Bu? Sudah mengerti kan? Jadi Bu, hadapan kita nanti setelah kita belajar dari sini, ibu-ibu, kalaupun ada perbedaan pendapat bersama bapak di rumah, kita apa dulu? Kawan ya, kita cegah, kita hindari apapun di depan anak. Terus cara menghindari pertengkaran dan perbedaan pendapat di hadapan anak yaitu bagaimana Bu? Apa coba Bu? Cara menghindari pertengkaran di hadapan anak. Bukan orang yang naik. Nah, Saling memahami. saling memahami ya. Jadi Nah, saling memahami. ditunggu bapaknya keluar rumah dulu, ya kan? Dan itu cara yang lain. Jadi gini Bu, kalaupun cara menghindari pertengkaran dan perbedaan pendapat itu, yang pertama gini Bu, kita diskusikan sama bapak, kita sepakati sama bapak, Pak, Bu, kalau mau bertengkar jangan di depan anak, gitu aja. Masa depan Kita belajar Bu, dibilang dulu. Anggo gimana balik bapak sama ibu, pulang hijau dan anak, sepakati bapak. Kita sepakati sama bapak itu. Nah, nomor berapa yang bisa sepakati? Maka sebelum gini Bu, sebelum waktu bertengkar kan ada itu waktu akur ya. Pak, Bu, kan kita nggak selamanya akur. Itu aja dibilang. Nanti kalau bapak emosi melihat ibu, ada bunyi ibu emosi melihat bapak, janganlah di depan anak, diluapkan gitu. Kalau ada gitu ya, didiamkan aja dulu. Kalau mau emosi nanti aja gitu, ditunggu dulu. Nah, terus Bu, jika dihadapkan pada potensi kemungkinan pertengkaran di hadapan anak, nah, cobalah untuk menenangkan diri, ya kan Bu, dan tidak terpancing emosi dengan caranya tuh menarik napas, kan, tarik napas. Udah emosi nih, lihat bapak kan, pas depan anak gitu, tarik napas, ya kan? Dan itu apa lagi Bu? Belum, berarti kan ini
berwudu, cuci muka, begitu Bu. Berdoa, dan lagi. Nah, dan bahkan ada tetap tersenyum. Udah mau emosi, tersenyum aja Bu, lepaskan senyum. Iya, sampaikan kepada pasangan bahwa Anda akan menanggapi kemarahannya saat sudah lebih tenang dan tidak di hadapan anak. Jadi sampaikan sama bapak, udah emosi tinggi, nanti aja lah, nanti aja lah, mau sampaikan sama bapak, gitu aja. Tunggu dulu waktu yang lebih tepat, seperti itu Bu. Nah, kira-kira paham Bu? Nah, selanjutnya kita mencoba belajar cara menahan amarah. Nah, sebelum kita ke situ Bu, ada pertanyaan dalam bagaimana cara menjaga amarah kita agar tidak meluap. Ada pertanyaan Bu? Dia macamnya mencegahi. Mencegah ya? Dia mencegah. Mencegah ya kan? Seperti dengan cara tadi. Kita tahan amarah kita dengan cara minum, begitu, tarik nafas, berwudu, berdoa, begitu. Masuk surga tuh. Jangan langsung Bu ngomel, apalagi depan anak. Memang biasanya kan. Jadi bapak pun dari terpancing emosinya. Nah, bagaimana caranya Bu? Gini. Selanjutnya kita akan belajar cara menahan amarah. Kalau ibu-ibu marah, apa yang ibu lakukan untuk menahannya? Kayak gimana Bu? Nah, kalau ibu siapa tadi Bu? Ibu Mas Dirima menahan amarahnya dengan cara meninggalkan rumah, pergi ke kebun, mencari aktivitas lain. Nah, memang bagus Bu. Selain itu Bu, apa lagi Bu? Aku diam. Diam aja Bu. Diam sampai kapan Bu? Ini mati sini betul. Pau upadia songon sampai agi nyala isiolo. Reda ora sabar kuling baru doko saan doko nuki. Arti Ibu diam aja dulu, udah nanti udah mulai agak tenang, lalu disampaikan apa yang ini. Mama Ya kalau Ibu dipendam aja gitu, kalau diam biar terus kayak gitu kan, selesai. Bukan sangat nara anak bukan. Nara le matelu kali doko nara daripada mengamuk kau tong membati bahkan gogos orang menambah sipau. Baru malam baru doko. Biasa anak ulun sudah anak beribati amang ulun salah beribati Namanya medot kambing gimba. Iya. Kata Bapak ini kan kalau mamanya yang salah, anak-anak yang dipukul gitu kan. Nah, itu Bu pekerjaan yang salah, bukan ini. Setelah kita belajar dari sini, kita ubah itu kebiasaan kita. dia orang lain dari berbeda ayah naik bahasa buat dia umat naik mengambil berat naik itu Jadi Bu, pada kesempatan ini kita akan coba menahan amarah. Nanti coba praktekkan di rumah Bu. Pada saat Bapak marah, gitu kan, kita kembali ke diri sendiri. Buat aja dulu lucu-lucu sendiri. kalau Nah, kesulitan jadi gini Bu, kita akan buat satu permainan dulu. Tertawa. Nah, tertawa kecil. Bagaimana Bu tertawa kecil? Gitu kan? Tertawa sedang bagaimana Bu? Senyum. Suaranya? Itu kan sedang. Tertawa kuat. Gitu. Gitu Pak ya. Jadi kita coba dulu Bu. Semua nanti dibilang sedang, tertawa sedang. Kecil, tertawa kecil. Keras, kuat, tertawa kuat. Kita coba ya nanti begitu dulu caranya untuk menahan amarah kita pada saat Bapak marah. juga dia lucu semua Ya, kita buat lelucon. Nah. Menghayal lawak mana? Coba Bu, kita coba Ibu ya.
Tertawa kecil. Tertawa sedang. Kuat. Kuat. Malu Kuat. Kecil. Jadi begitulah Bu caranya untuk menahan amarah kita apabila terjadi pertengkaran di rumah. di depan anak muda. Nah, jadi Bu kita harapkan ibu nanti di rumah mempraktikannya apabila terjadi situasi seperti itu ke depannya. Poin pentingnya Bu, di situ jangan kita bertengkar di depan anak. Hindari, kalau mau bertengkar hindari Bu. Baru diskusikan seperti yang kita tonton tadi. Ada pas waktu makan, bahkan berdua sama bapak kan, baru diskusikan sama bapak itu. Oke Bu, oh, kira-kira ada pertanyaan Bu untuk sampai saat ini? Nah, jadi Bu, sampai situ pertemuan kita hari ini. Kalau tidak lagi bertanya dia, mulai taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita lanjutkan nanti langkah penerapan untuk pertemuan berikutnya. Oke, terima kasih. Hari-hari mendatang.